Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di timeline atau di beranda Facebook saya. Teman-teman yang sudah menantikan acara ngabuburit jilid ke-8 di hari ini, ada yang spesial ya. Entah kenapa memang saya, entah itu kebetulan atau memang sudah ditakdirkan, pada hari ini narasumber kita di ngabuburit ke-8 ini seorang praktisi dan pakar di bidang hospital business, salesmanship, dan excellent service hospital. Kemudian juga kalau teman-teman Facebook lihat hashtag terserah aja Indonesia, kemudian beberapa isu yang sedang up gitu, sedang tren hari ini di kita terkait dengan COVID-19 gitu kan, COVID-19. Nah, ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat expert di bidangnya. Saya pun luar biasa berdetak kagum gitu kan membaca CV beliau ini, Coach Doni, saya panggil begitu. Jadi nanti teman-teman silahkan disimak, silahkan apa yang ingin ditanyakan juga boleh. Karena apa? Karena ya, hospitality atau rumah sakit kita pada saat ini itu garda terdepan yang kena dampak COVID-19. Nah, jangankan rumah sakit, dokter aja, saya juga parno kalau datang ke dokter gitu kan, terus dirujuk ke rumah sakit, waduh, ini gimana nih? Nah, di sore hari ini, tema kita hari ini yaitu tentang service excellent ya. Service excellent akan disampaikan oleh Coach Doni. Teman-teman nanti boleh tanya lah, boleh tanya gitu, gimana dan seperti apa yang dinamakan dengan applying service excellent in hospital amid the new normal era. Jadi bagaimana mengaplikasikan service excellent rumah sakit di masa new normal ya, new normally atau new habit, atau ya ketika ada pandemi. Baiklah, untuk itu kami persilahkan Coach Doni memberikan pemaparan apa sih yang dimaksud dengan applying service excellent in hospital amid the new normal era. Silakan Coach. Ya, terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, sejawat yang saat ini merupakan garda depan. Kalau tadi kita sudah buka dengan masa pandemik yang luar biasa saat ini, lalu apa yang terjadi dampak terbesar dalam bisnis rumah sakit? Saya mau katakan bahwa bisnis rumah sakit merupakan salah satu bisnis yang sangat terdampak pada era seperti ini. Pengangkatan atau materi judul sore hari ini di acara ngabuburit ke-8, kita bisa lihat bahwa satu keadaan yang memungkinkan bahwa kita sudah masuk ke dalam era itu. Suka tidak suka, kita sudah ada di situ. Senang atau tidak senang, ya kita udah ada. Kalau orang tanya, kemarin saya ditelepon, ditanya satu teman, dia tanya, kamu stres? Saya bilang, iya, saya stres. Kenapa stres? Nah, kita sudah terbiasa melakukan apa yang rutinitas kita lakukan. Lalu karena ada pandemik ini, kita harus stop. Dan kita harus diam di rumah. Kita harus ikut aturan pemerintah. Akhirnya apa? Kita punya disiplin menjadi berkurang. Kita punya produktivitas menjadi berkurang. Kita punya kegiatan tidak ada. Kita punya keadaan-keadaan yang biasanya kita lakukan kemarin, itu habis.
Lalu apakah kita akan bertanya lagi sampai kapan ini akan selesai? Banyak pakar yang bilang Juni katanya. Tapi ada yang bilang lagi itu September. Ada yang bilang lagi sampai tahun depan. Lalu apakah kita harus tenggelam di dalam situasi yang ketidakpastian ini? Saya bilang nggak bisa. Kita anggap saja ini adalah new normal atau kenormalan baru yang suka atau tidak suka kita sudah ada di situ. Teman-teman, kita sudah ada di situ berarti apa? Kita harus terima dan izinkan diri saya dan diri Anda dan diri kita semua untuk siap bahwa kita terima dan izinkan diri kita untuk tidak produktif lagi. Kita akan happy. Kita terima dan izinkan bahwa diri kita tidak lagi seproduktif kemarin. Hidup ini 3, teman-teman. Kemarin, hari ini, dan besok. Happy di hari kemarin, kemudian di lockdown atau di karantina wilayah di hari ini, di hari-hari ini, lalu apakah kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk besok? Lupakan itu. Makanya saya bilang tadi, terima dan izinkan diri kita untuk tidak sedisiplin kemarin, atau tidak sedisiplin biasanya, kemudian terima dan izinkan diri kita tidak seproduktif dahulu. Kemudian terima dan izinkan diri kita untuk terguncang melihat hal ini. Lalu terima dan izinkan diri kita untuk mau menerima keadaan ini. Lalu terima dan izinkan diri kita juga untuk stres. Ya karena apa? Kita kan nggak bisa bilang, kalau saya tahu kemarin akan terjadi begini, saya akan sudah siapkan ini nih. Atau kalau saya tahu nih, kalau saya tahu ini yang terjadi di Wuhan yang dulu-dulu di Januari itu akan datang kemari, aku udah mempersiapkan ini. Nggak bisa, teman-teman. Semua unpredictable yang kita lakukan. Sehingga kita sudah ada di masa baru, di era new, ya normal, atau kenormalan baru, sehingga kita harus ada beradaptasi dengan itu. Topik kita hari ini lebih banyak mengangkat service excellent di rumah sakit. Teman-teman, rumah sakit adalah sebuah institusi yang tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara, saya dan saya, kita pernah mengunjungi rumah sakit itu. Kalau bukan rumah sakit, ada kelasnya lebih kecil lagi, mulai dari praktek dokter, di praktek dokter pribadi, kemudian naik ke kliniknya, atau ke klinik, atau ke puskesmas, baru ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu juga dibagi, ada rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Di rumah sakit itu juga dibagi lagi, ada kelas, mulai dari kelas D, kelas C, kelas B, dan kelas A. Nah, begitu juga di klinik. Ada pembagiannya lagi. Ada klinik pratama, ada klinik utama, ada klinik rawat inap. Banyak sekali tingkatan-tingkatan itu. Nah, kita semua pasti dalam kehidupan kita sudah datang ke tempat-tempat itu. Nah, bagaimana bisnis itu saat ini? Teman-teman, saya mau infokan saja bahwa bisnis kesehatan ini terpapar atau terdampak paling besar dalam bisnis kesehatan. Luar biasa terdampaknya. Karena apa? Satu, orang pasti takut datang ke rumah sakit. Kemudian orang akan berusaha keras untuk hidup sehat dan dia tidak ke rumah sakit. Nah, ini yang membuat pebisnis rumah sakit menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar, sehingga banyak teman-teman yang sudah bilang kalau sampai 2-3 bulan begini terus akan terjadi apa dan apa. Nah, bagi kita masyarakat rumah sakit, kita harus berbuat lebih, yaitu melakukan servis terbaik. Buatlah pelayanan terbaik untuk customer kita itu yang namanya pasien itu. Ya, buatlah terbaik, buatlah seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan saat mereka merekomendasikan diri dia untuk datang ke tempat kita atau untuk datang ke rumah sakit kita.
Jadi kita mulai sekarang berpikir di new normal ini adalah bagaimana kita berpikir sebagai pasien berpikir saat dia menunjukkan klinik, rumah sakit, ataupun tempat kita untuk kesehatan dia. Nah itu kita harus berpikir seperti itu. Kita tidak bisa seperti kemarin lagi. Sekarang ini kalau kita lihat perubahan besar sudah terjadi. Dan ya kita harus ikut dalam perubahan itu. Kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Kemudian kita harus mengetahui perubahan itu. Kemudian kita pun harus membuat satu, dengan demikian kita harus membuat sesuatu yang baru, yang berbeda, dan sesuai dengan harapan customer kita yang namanya pasien itu. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Coach Asari, mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Siap. Oke. Nah, ada nggak sih protokol baru yang lahir ketika masa pandemik ini, atau bahkan memang sudah disiapkan protokol pelayanan di hospital untuk nanti setelah selesai pandemik itu kayak gimana gitu? Itu kira-kira kayak seperti apa tuh, Coach? Ya, Coach Asari, kalau kita cerita, atau Mas Asari, kalau kita cerita protokol baru saat ini, saya bilang mungkin bagi rumah-rumah sakit swasta yang besar, bisa. Pasti dia akan berubah secepatnya untuk mempertahankan pasien yang sudah ada. Dalam artian rumah sakit yang tidak dikhususkan untuk menerima pasien-pasien yang terdampak ya. Ada tuh, setiap daerah punya. Misalnya kalau Mas di Jawa Tengah, misalnya kita di Jawa Tengah, misalnya rumah sakit apa. Nah, dengan demikian, selain daripada rumah-rumah sakit itu, pasti rumah sakit lain juga berbenah. Karena apa? Disinilah income mereka akan menurun di situ. Sehingga protap baru atau konsep-konsep bisnis baru, konsep bagaimana mempertahankan pasien yang sudah ada itu mereka lakukan. Nah ini enak nih kalau kita cerita bisnis rumah sakit. Cuma hari ini kan kita cerita dengan service excellence ya. Iya. Nanti next event tentang bisnisnya. Iya, nanti satu ketika kita cerita bisnisnya, lebih menarik lagi Mas. Oke, siap. Sekalian kita tahan dulu kalau itu. cerita bisnisnya. Kita tahan itu. Tapi kita mau fokus ke konsep pelayanan primanya atau service excellence-nya. Rumah sakit sekarang ini ya seperti yang Mas Asari tanyakan tadi itu, ya rumah sakit ini sudah harus mau tidak mau membenahi bagaimana manajemen pelayanannya. Satu, pasien datang sudah di termoscan, lihat ukur berapa, katakanlah seperti itu. Kalau dia sakit, oke, pasien dapat. Tapi kan yang mengantarnya misalnya. Kemudian jarak sudah ada di situ. Kemudian pada saat dia datang juga kan dokter yang memeriksakannya itu apakah dia juga punya APD lengkap. Mas Ari bisa bayangkan kan Mas bisa bayangkan lah dokter itu kalau pakai APD lalu ruangan nggak ada AC, waduh 5 menit saja udah kelihatan jagung-jagung itu. Nah, itu mereka harus mempersiapkan infrastruktur untuk mengatasi hal itu. Bagaimana dokter yang ada di rumah sakit boleh datang dan memeriksa pasien-pasien yang datang itu. Nah, protap-protap itu yang sudah diharuskan. Lalu, mereka juga yang paling harus dilakukan supaya betul-betul pelayanan prima ini standar dan bagus sekali adalah waktu pelayanan itu jangan berpanjang-panjang lagi seperti yang kemarin. Semakin dia cepat menghandle satu pelayanan di pasien mulai dia masuk sampai dia datang ke apotek untuk terima obat itu, durasi of action-nya itu harus betul-betul dilihat.
Karena apa? Ya semakin lama dia di situ, orang akan semakin takut datang ke rumah sakit itu. Tapi pada saat mulai dia mendaftar, kemudian dilayani oleh dokter yang dia layani katakanlah di poliklinik, sampai dia datang ambil obat di apotik, itu durasinya kira-kira berapa? Nah itu di komisi akreditasi rumah sakit itu ada. Nah itu kita tunduk aja ke situ. Kita tunduk aja ke situ. Gitu Mas. Baik, Gitu. baik. Siap, siap. Ya. Begitu ya. Nah, terkait dengan pelayanan ini kan ada beberapa kasus yang klasik nih, sampai rumah sakit perawatnya atau apa namanya penerima pasiennya Jasa nggak medis. ramah Ya. gitu. Ini gimana Oke. menanggapi itu? Apalagi sekarang kan COVID gitu. Iya. Mas itu rasanya yang saya temui, maaf kalau di Indonesia ini saya belum sampai di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Itu aja. Kalau mulai dari Manado sampai di Kupang, lalu sampai Banda Aceh, Pulau Sabang, itu saya udah datangi semua itu. Rasanya itu klasik sekali. Satu, pasien kurang ramah, kita punya perawat kurang ramah. Kalau di rumah sakit itu namanya perawat penanggung jawab pasien atau PPJP. Nah, itu klasik, Mas. Karena apa? Terkadang mereka kurang berpikir bahwa pasien itu adalah bos dia. Begini, Mas, kalau kita berpikir bahwa pasien itu adalah bos kita akan melayani dia lebih dari pemilik rumah sakit, Mas. Karena apa? Pemilik rumah sakit tidak akan bisa bayar kita, bayar gaji dokter maupun perawat yang ada di rumah sakit dengan seluruh masyarakat rumah sakit itu kalau nggak ada pasien, Mas. Nah, konsep ini yang mesti dalam kenormalan baru ini kita harus tanamkan itu tuh. Iya, Gitu ya. lah iya Mas. Klasik kan, malah pasien dimarah-marahin loh. Iya, ada kan Bukan, karena pasiennya ini dimarah-marahin, jadi ya, emosi. betul. Sebenarnya teman-teman, pasien itu dia sudah datang dalam keadaan sakit dan kita digaji, ya masyarakat rumah sakit itu dibayar untuk melayani mereka, bukan marah-marah mereka. Nah, tapi ini ya dan menjadi persoalan sekarang ini banyak yang terjadi seperti itu. Banyak yang terjadi. Nah, itu oke. Itu kemarin. Kenormalan baru atau new normal ini kita mau satukan persepsi bahwa pasien adalah bos kita. Tanpa pasien, rumah sakit berdaya untuk menggaji kita. Dan siap-siap untuk itu. Pasti ada hal-hal baru, di kenormalan baru itu akan terjadi di dalam diri kita sendiri. Itu Mas. Jadi dalam kenormalan baru itu, pola pikir, pola melayani, pola tanggap, itu yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita lakukan itu. Harus kita lakukan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, ya kemarin lagi. Dan terus terang, dengan pandemik ini, dengan kenormalan baru ini, body resisten atau body barrier dari orang yang sebagai pasien atau masyarakat itu akan betul-betul membuat rumah sakit menjadi tidak mampu untuk berbuat lebih banyak. Karena apa? Mereka punya rasa khawatir. Tapi kalau kita mampu memberikan yang terbaik, mulai daripada saat dia datang. Mas Asari, saya mau bilang, pelayanan di rumah sakit itu mulai dari tukang parkir, Mas. Bukan ada di poliklinik, tapi mulai dari rumah sakit, dari tukang parkir. Kalau parkirnya dia bagus, kemudian naik ke tingkat selanjutnya, security-nya dia bagus, terus naik lagi. Kalau pendaftarannya atau di rumah sakit kita kenal dengan admission-nya bagus, atau di IGD-nya bagus, di dalamnya pasti bagus. Percaya sama saya itu.
Tapi kalau di luar saja di 4 sektor yang tadi itu, tukang dari parkir, dari security, admission, dari IGD jelek, dalam pasti jelek tuh Mas. Nah, kaitannya Itu sama Mas. bagus nih, bagus yang Ya, tadi nih. Kadang-kala kan ya, pasien kan nggak sama datangnya. Ada yang memang betul. karena biaya mandiri, terus ada yang ikut program pemerintah, misalkan BPJS, ada juga yang ikut program insuran swasta. Nah, kadang-kala gitu, ini suka ada perbedaan. Apakah itu dibenarkan atau enggak gitu? Mas, pelayanan di rumah sakit itu semua pasien sama, karena tadi saya bilang pasien adalah bos kita, ya kan? Pasien is our boss nih. Itu dulu kita bikin satu konsep itu. Jangan menganggap Mas Asari kalau Mas punya rumah sakit, lalu Pak Asari atau Dokter Asari itu yang jadi bos kita. No, dia adalah leader kita, bos. Iya, Pak, misalnya kita bikin konteks ya. Misalnya Mas Asari punya rumah sakit nih. Nah, kita satukan persepsi dulu bahwa bos kita adalah pasien. Pak Ashari itu adalah pemilik rumah sakit dan is a leader kita. Itu ada pemimpin kita. Nah, kita harus melayani pasien ini betul-betul seperti bos kita, seperti majikan kita. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana kalau ada perlakuan pasien BPJS ya Mas dibanding dengan asuransi swasta ya Mas? Iya, iya, Sama. betul gitu. Ya, Sama ya. sama. Itu hukumnya wajib Mas. Nggak ada hukumnya untuk pasien asuransi swasta wajib, lalu hukumnya sunnah untuk pasien BPJS tidak ada. Karena kan Ini mau gitu. mengabuburit, ini mau mengabuburit cara itu. Betul, Ya, betul, betul. tidak ada pasien BPJS itu adalah sunnah hukumnya, dan pasien asuransi swasta yang bayarnya lebih besar angsurannya itu adalah wajib. Tidak bisa. Di rumah sakit itu sama. Nah, menjadi persoalannya ada juga ya, kita nggak bisa menafikan itu. Dalam kunjungan saya ke banyak sekali rumah sakit, ada itu perbedaan-perbedaan itu. Tapi sebenarnya tidak bisa di situ. Tidak bisa kita lakukan itu. Ada trik-trik khusus yang kita bisa membedakan itu. Sehingga orang yang merasa pasien BPJS itu tidak merasa rendah diri melihat orang yang di sana. Atau orang yang pasien dari asuransi swasta itu tidak merasa, loh kok kita disamakan dengan orang pasien BPJS? Nah itu kita ada trik-triknya tertentu. Nah itu kelas tersendiri tuh Mas tuh untuk lakukan itu tuh. Jadi intinya adalah Jadi Mas. memang tidak ada perbedaan gitu ya. Perbedaan istilahnya ya mau siapa aja, yang penting dia pasien, pelayanan tetap harus diberikan sesuai dengan ini ya peraturan atau SOP yang sudah dilakukan oleh rumah sakit. Kira-kira begitu ya. Iya, iya, karena pasien adalah bos kita. Mas, siap. Kehidupan rumah sakit itu tidak akan terjadi bila tidak ada pasien, Mas. Sehingga rumah sakit itu sekuat tenaga akan mempertahankan pasien yang sudah ada, Mas. Nah, yang menjadi persoalan, ada juga rumah sakit yang saya temui. Selalu ada tuh pasien baru, dan hidupnya dari pasien baru. Tapi ini akan jeleknya tuh di situ. Kenapa? Dia tidak mempunyai basic pasien atau existing pasien. Kenapa? Pelayanannya jelek. Karena gitu. Pelayanannya jelek. Iya. Bukannya lebih bagus gitu kalau pasien baru nambah terus gitu kan? Iya. Tapi pasien Mas mau tahu daripada ribet. Betul. Mas, ada satu apa ya kebiasaan kita bahwa kita bilang, wih rumah sakit ini betul-betul bagus atau dokter ini betul-betul bagus. Padahal kita sudah datang dari rumah sakit sebelumnya satu, kemudian rumah sakit sebelumnya satu, atau rumah sakit sebelumnya satu lagi. Ya misalnya, contoh nih, kita datang di rumah sakit A, masih sakit.
rumah sakit B atau dokter B masih sakit, kemudian dokter C, kita sembuh di situ. Wawasan pemikiran pasien itu, wih canggih benar dokter C ini atau rumah sakit C ini. Ya kan? Padahal enggak, proses perjalanan penyakit itu sudah mulai dari rumah sakit atau dokter A ini, Mas. Di situ dia kan mulai, kalau kita di medis itu kan udah ada anamnesa di sana, kemudian diagnosa di sana, lalu coba diberikan. Tapi kan kita sebagai pasien, sebagai manusia ini kan mau cespleng kan, Mas. Kayak gigit cabai gitu loh, begitu gigit langsung pedas kan. Wah, kok aku nggak sembuh-sembuh di dokter ini nih. Dia pindah ke dokter yang lain atau rumah sakit yang lain. Iya kan? Baru di sini juga dia dapat hal yang sama. Kok belum juga? Loh, kok aku nggak sembuh-sembuh juga? Temannya bilang, atau keluarganya bilang, atau handai tolannya bilang, oh di rumah sakit sini nih, atau dokter yang C ini nih, canggih nih. Dan dia sembuh di situ. Padahal apa? Histori morbinya, riwayat kesehatannya itu udah dibacakan kan sama dokter yang ketiga ini, sehingga dia memberikan, oh aku tambahkan ini, tambahkan, selesai. Nah itu yang terjadi, yang kalau yang saya bilang tadi, pasiennya datang pergi, selalu baru, itu sebenarnya nggak baik di situ. Oh, itu iya. Ternyata di situ ya. Itu dia. Tapi kalau di pertama ini, Mas, kita langsung dengan pelayanan yang baik, dengan anamnesa yang baik, dengan indikasi yang baik, dan diberikan pola terapi yang baik, dan dia betul-betul di situ. Kemudian dengan komunikasi yang baik, Mas, komunikasi itu luar biasa loh untuk kita punya pelanggan, pasien itu. Pelayanan yang baik, komunikasi yang baik, ya kan, touch dia baik secara individu baik, interpersonal touch-nya baik, human touch-nya baik, dia akan nggak pergi dari rumah sakit yang pertama ini, dan dia tidak akan dia akan datang lagi ke rumah sakit untuk bilang, kok aku kurang nih di sini nih. Kita akan berpikir untuk dia loh. Tapi kalau di sini yang pertama, yang di A tadi udah jelek, dia akan pindah ke B, Mas. Di B merasa juga tidak baik, dia akan pindah ke C. Seperti itu. Kasus pindah-pindah begitu bukan karena memang treatment dokternya yang ini, atau memang karena faktor pelayanannya ya? Itu banyak hal yang bisa kita lihat di situ. Banyak hal. Jadi itu akan betul-betul komprehensif yang bisa kita lihat di situ, Mas. Secara komprehensif kita bisa lihat, oh ini di sektor mana yang bisa kita. Nah, tapi dalam rangka kita bicara hari ini, ya kembali lagi ke pelayanan, Mas. Saya nggak terlalu masuk ke teknis karena ya, kita punya topik kan lebih ke pelayanan ya. Intinya pada saat datang itu, Mas, begini. Saya mau analogikan aja, Mas. Analoginya begini. Bayangkan ketika Anda tiba di satu rumah sakit, lalu Anda disambut oleh petugas kesehatan yang tertata, rapi, kemudian bersih, terawat, dan tersenyum saat Anda datang, saat kontak dengan Anda, saat memeriksakan diri Anda, dan komunikasinya sangat baik dengan Anda. Apa yang Anda rasakan? Itu aja dulu. Itu saja sudah membuat individual touch yang luar biasa kencang di situ, Mas. Yang sudah enak benar di situ. Jadi kembali lagi, terkadang itu komunikasi pelayanan itu atau komunikasi services itu atau komunikasi pelayanan itu yang terkadang-kadang kita belum sampai di situ. Tadi saya bilang servis rumah sakit itu kan mulai dari parkiran, Mas, security, kemudian admission atau front office, baru di poli atau di IGD. Kita belum maju ke dalam itu. Kalau 5 komponen ini aja kita sudah bagus di situ, di dalam pasti lebih bagus lagi. Mantap. Jadi sebelum front office, ground office dulu ya. Apa itu? Jadi parkiran dulu. Di parkiran dulu. Iya. Parkiran dulu ya. Di parkiran dulu.
Gimana mau cari parkir aja tukang parkir nggak datang membantu? Gimana Iya mas? betul. Kita udah kesel duluan loh, yang datang sakit kok. Customer kita orang Iya. sakit kok mas. Iya, jangan ke Ya, rumah sakit bukan itu, parkirnya susah, tukang parkirnya judes. Repot udah kalau begitu udah dapat diomelin tukang parkir komplain lagi. kayak begitu kan, sebetulnya ya Nah, itu gimana mas. ya? Saya mau tambahkan mas, rumah sakit itu mempunyai 5 komponen mas. 5 komponen di rumah sakit, di industri rumah sakit, dan ini paling hebat. Dan saya paling suka dan saya memilih menspesialisasikan diri di sini. Satu, kenapa mas? Rumah sakit itu ada fungsi perbankan mas. Karena apa? Ada ratusan puluhan juta tiap hari berputar di situ mas. Minimum belasan juta mas. Ada tiap hari berputar di yang namanya industri rumah sakit itu. Berarti fungsi perbankannya ada di situ mas. Kemudian kedua, ada fungsi ada fungsi hotel perhotelan di sana mas. Karena apa? Ada rawat inap di sana mas. Ada fungsi hotel di sana. Dia harus menyiapkan tempat tidur dengan segala pernak-perniknya untuk kebutuhan pelanggannya yang namanya pasien itu. Ya, iya kan mas, ada AC-nya, ada ruang atau kipas anginnya, listriknya, tempat tidurnya. Di rumah sakit bilang laken, yaitu spray sarung bantalnya. Itu dia mempersiapkan itu. Itu fungsi kedua, hotel. Yang fungsi ketiga restoran. Ada fungsi di situ. Karena apa? Ada makan 3 kali di sana, mas. Malah ada snack 2 kali lagi di jam 10 sama jam 3 sore dengan 3 kali makan. Gitu, mas. Kemudian yang keempat adalah fungsi pendidikan di sana, mas. Kenapa? Ya untuk dokter yang lagi bersekolah, yang lagi sekolah, calon dokter yang lagi sekolah, calon bidan, calon perawat yang bersekolah. Nah, dia akan ada fungsi pendidikan di situ. Kemudian yang kelima adalah fungsi pelayanannya, mas. Jadi rumah sakit itu paling keren, mas. Kalau kita lulus dalam service excellent di rumah sakit, fungsi yang lain gampang, mas. Fungsi yang tadi saya bilang 5 industri ini sangat gampang, mas. Karena apa? Kita bikinlah perbankan. Perbankan begitu mas masuk, mulai dari parkir, kemudian ada security, kemudian teller, ataukah bagian apa yang kita datang, misalnya. Sampai di situ selesai, mas. Habis itu kita pulang. Thank you. Iya. Selesai itu. Tapi kalau rumah sakit, begitu sampai di 3 sektor ini, sampai di pendaftaran, dia akan diindikasikan, oh Anda hanya di poliklinik, atau Anda harus masuk ke IGD, dan selanjutnya Anda harus dirawat. Nah, dalam fungsi pelayanan rumah sakit itu, semua harus melayani, mas, di situ. Misalnya, ada 3 macam waktu, 3 shift waktu yang harus dilakukan oleh 3 orang. Misalnya, Mas Asari sakit misalnya, lalu rawat inap di sana. Ada pelayanan shift pagi, ada pelayanan shift siang atau sore, dan ada pelayanan shift malam. Bagaimana kita menyatukan individual mereka ini dengan fungsi melayani itu untuk melayani satu customer yang namanya pasien itu, mas. Bagaimana kalau hari yang pagi ini dia tuh happy-happy aja. Yang kedua ini lagi berantem sama pacarnya nih, ya, atau laki bini atau keluarganya, bete dia datang ke tempat itu. Lalu yang ketiga malam ini sama. Nah, ini kita mesti lakukan ini sehingga fungsi melayani dia dari 3 macam pelayanan ini itu harus betul-betul terjadi. Belum lagi yang keempat adalah fungsi dokternya, mas, yang melayani. Kadang-kadang dalam satu indikasi itu bukan cuma 1 dokter yang melayani, bisa 2, mas. Ini udah 5 orang yang saya hitung nih kan, mas, bisa 2. Lalu fungsi yang namanya fungsi penunjang, ada radiologi di sana untuk ronsen, kemudian ada yang namanya laboratorium. Sudah 7 loh, mas. Lalu yang ke-8 masih ada lagi yang namanya penunjang, yaitu dapur itu atau gizi itu. Kemudian yang ke-9 adalah fungsi dari kebersihan. Jadi mas bisa bayangkan satu pasien atau satu customer itu dilayani oleh 8-9 orang, mas. Bagaimana kita menyatukan itu dia. Makanya saya bilang kalau dari kita lulus hulu ke hilirnya 8 atau 9 ya tadi ya? Iya, dibandingkan dengan 5 industri yang lain itu, rumah sakit itu luar biasa top, mas. Itu dia. Betul. Itu.
Itu dia. Jadi Mas, kita kembali lagi ke masyarakat sekarang COVID nih. Mas bisa bayangkan untuk satu pasien kebutuhan APD itu untuk 9 orang ini loh. Bayangkan itu Mas. Makanya 9 bagi orang. teman-teman yang dengar di sini yang punya rezeki, bantulah APD itu ke rumah sakit. Karena untuk satu pasien Itu dibutuhkan satu pasien 9 APD. dibutuhkan Satu pasien 9 APD. 9 APD. Satu pasien ya. Nah, baru dikalikan 3. Ya, dikalikan 3. Karena ada shift pagi, shift sore, dan shift malam kan. Oh, Berarti berarti 9 kali 3, 27. 27. Dengan masa 27. pakai berapa lama? Kembali lagi ke rumah sakit. Saya nggak mau cerita itu. Tapi yang untuk melayani satu pasien dalam satu hari dibutuhkan 27 APD. Bisa bayangkan itu, Mas. Tolonglah 27 bagi rumah APD. sakit bagi teman-teman yang dengar ini. Saya sudah bisa ngitung itu berapa ininya. Uangnya buat APD aja. Ya, 20, Mas bisa bayangkan 27 APD, 27 masker, 27 handskun, 27 kacamata, 27 kacamata ya. Betul. 27 sepatu. Itu Iya, dia untuk masa ini. Luar biasa, Mas. Itu dia. Ini apa namanya? Jadi cost-nya jadi lebih banyak ya untuk perlengkapan yang kayak begitu di masa sekarang ini ya. Iya. Nah, kembali lagi ke new normal kita, topik kita. Bisa saja rumah-rumah sakit yang masuk ke dalam sektor seperti pertanyaan Mas tadi, apakah ada protap khusus ya? Mereka mesti melihat itu dengan serius. Seperti itu, supaya biar mereka tetap eksis di masa normal ini. Mereka harus mengerti itu dan memahami itu, dan pasti mereka tahu itu. Menjadi persoalan kan mereka punya goodwill untuk lakukan itu enggak. Kalau sepanjang goodwill dari bisnis rumah sakit melakukan itu, mereka akan tetap eksis walaupun banyak sekali penurunan. Tapi setidaknya mempertahankan pasien yang lama itu ada caranya, Mas. Iya, bagaimana kita mempertahankan pasien lamanya itu? Nah, itu ada caranya. Seperti itu. Pasien lamanya ini, kalau di dalam marketing itu kan ada hukum namanya word of mouth. Apa yang keluar dari pelanggan, itulah yang jadi hukum atas produk kita. Kalau si pelanggan itu menyatakan, wah nggak asik, nggak enak, jelek produknya, itu bakal nular tuh, bukan cuma buat dia doang. Minimal orang kanan kiri depan belakang 4 orang udah, jangan ke rumah sakit itu jelek pelayannya. Loh kenapa? Tukang parkirnya judes, terus perawatnya, terus nunggunya lama banget. Nah ini kan masalah-masalah yang klasik, terlebih lagi sekarang SOP atau prosedurnya itu juga berbeda kan. Misalkan kursi ada yang disilang satu, terus baru ada kursi yang bisa didudukin. Ini gimana ini mengatasi carut marut seperti ini, Coach Doni? Ya, Mas, di dalam bisnis rumah sakit itu bukan carut marut, tapi kita harus beradaptasi dengan itu. Tadi saya udah bilang, bagi saya orang awam itu carut marut. Iya betul, Mas. Sangat setuju. Justru pemikiran Mas Asari sebagai orang awam yang harus kita transformasikan ke dalam bisnis rumah sakit. Ya kan Mas ya, bahwa kita sudah ada di era sekarang ini. New normal Mas, kenormalan baru, suka tidak suka, senang tidak senang, terima tidak terima, kita sudah ada. Sehingga dengan demikian, kedepannya akan begitu terus Mas, sepanjang kita kan tidak tahu ini akan terjadi sampai kapan. Tidak terprediksi loh. Tidak terprediksi. Sehingga new normal ini yang harus kita lakukan sebagaimana yang kemarin tadi Mas bilang tadi itu udah kemarin deh, kita lupakan deh itu. Kita buatlah standar-standar aturan yang sebenarnya di industri rumah sakit, Mas, itu sudah banyak sekali sudah baku. Menjadi persoalannya the man behind the gun-nya itu yang kadang-kadang rewel. Kita kalah sama tetangga kita tuh di situ, Mas.
Ya, mereka tahu gunakan senjata itu, Mas. Tapi melakukannya personal touch-nya itu, Mas, yang kadang-kadang tetangga-tetangga kita tuh lebih canggih soal itu. Padahal cuma apa? Masalahnya satu, cuma komunikasi gitu, Mas. Oh, itu Ah, ya intinya di komunikasi itu ya. lah, Mas, kita ini kan negara senyum, Mas. Tapi dalam pelayanan Iya, rumah sakit betul. kita jarang lihat senyum tuh. Indonesia Yang dikenal ada negara judes. senyum, Mas. Iya, iya. Tapi begitu kita datang ke industri itu yang ada dapat si ini Judas, ya si ini Iya, jutek, di betul. sini PTIN. Itu kemarin, Mas. Itu kemarin, Mas. Oke. Pertanyaan Mas itu kita hubungkan dengan service excellent atau ya excellent service atau pelayanan prima itu kemarin. Oke. Belajarlah sekarang kepada masyarakat rumah sakit itu mulailah belajar lihat di cermin di mana senyummu yang baik. Apalagi sekarang kan pakai masker tuh, Mas. Ya kan, karena sekarang pakai masker Pakai kan kita masker. nggak bisa lihat senyum ya, Mas, nggak bisa lihat Betul, mulutnya nggak lagi. bisa. Tapi Nggak bisa. bagaimana, ya, tapi bagaimana mimiknya itu memberikan senyum, bagaimana dia senyum dengan matanya itu, Mas. Wow, Bagaimana dia gitu ya. senyum dengan body language-nya itu, Mas. Nah, ini nih Ya, penting nih. iya kan, Mas. Kan Jangan kita nggak sampai boleh begini, salaman Coach. lagi, tapi kan kita lebih, ya, Nah, jangan sampai begini bagaimana, karena Mas? udah ada situasi dan kondisi COVID, orang takut datang ke institusi kesehatan atau ke rumah sakit, gitu kan. Ditambah lagi orang-orang di dalam pelayanannya itu memberikan kesan yang tidak baik, malah orang jadi pada nggak mau ke rumah sakit gitu. Udah Ya, kondisinya begini gitu, ya, datang ke rumah sakit dijudesin, udahlah mendingan nggak usah sekalian. Nah, ini gimana? itulah itulah ambang kehancuran rumah sakit bila dia tetap lakukan itu, Mas. Itulah dia. Selesai itu rumah sakit. Saya bilang kemarin rumah sakit, industri hospital industri harus buang yang kemarin. Sehingga stigma yang seperti tadi Mas Asari sebutkan itu, kita anggap itu stigma lama. Yuk kita buat kebaharuan, walaupun kita bermasker, senyum itu ada di mata, Mas. Senyum itu ada di body, Mas. Senyum itu ada di namaste, Mas. Kan kita nggak boleh salaman lagi nih. Iya Iya kan, betul, Mas? kontak fisik Nah, udah nggak dijauhi. boleh kan ini. Iya. Udah dijauhi. Dan itu, Mas, terus terang. Sekarang coba kita lihat kemana-mana. Masker tuh hal biasa, udah 2 bulan loh, Mas. Udah jadi hal biasa itu. Kemudian jaga jarak itu sudah biasa, Mas. Kita datang di konter mana-mana sudah ada silang, ada kasih tempat, sudah ada itu. Nah itulah namanya kenormalan baru yang mau tidak mau kita harus lakukan itu. Kalau yang stigma yang Mas Asari sebutkan tadi itulah adalah kemarin, yuk kita buat yang baik. Kita buat, kalau itu jelek kita buat yang baik di situ. Satu, jam daftar tunggu atau jam pelayanan itu dipersingkat. Misalnya, kalau dulu kita mesti nunggu obat di apotek, katakanlah sampai 1,5 jam baru dia keluar dari kita buat resep itu, kita bikinlah 15 menit atau sampai 30 menit. Nah, orang akan lihat, wah, ada perubahan di sana. Yang biasanya kita nggak senyum, Mas, ini dulu, nggak senyum kan. Kita senyum tuh. Iya, lalu kita kan terus terang, sapa tuh kan paling jarang sekali orang Indonesia pelayanan tuh menyapa gitu loh. Iya. Kemudian sekarang kan nggak bisa salam. Jadi kalau mau bilang 5S itu senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu kita buat ya untuk sekarang ini. Sehingga orang mulai lihat ada perbedaannya di situ. Dan seperti yang Mas tadi bilang tadi, fungsi mouth to mouth marketing itu akan muncul bila satu kebagusan akan jadi di situ, Mas. Bila terjadi perubahan di salah satu industri rumah sakit, ya Mas, dia akan sampaikan tuh pelayanan yang diterima sama misalnya saya datang ke sana, saya akan cerita tuh minimal ke keluarga saya dulu. Rumah sakit A ini ternyata dia setelah ada masa pandemik ini, dia merubah semua di sana pelayanan dia. Dia betul-betul service excellent kita lihat di sana, kita dapati di sana. Sehingga kita merasa puas, kita merasa nyaman.
Nah, ini yang rumah sakit harus buat, Mas. Jadi tipnya ada begini, Mas. Dengan pertanyaan Mas tadi itu adalah pelayanan rumah sakit sudah mulai memikirkan adalah atau begini. Pelayanan di rumah sakit atau semua pelaku atau masyarakat rumah sakit itu sudah mulai berpikir sebagaimana pasien berpikir pada saat memilih dia. Jadi gini, pada saat pasien milih punya satu keinginan datang ke rumah sakit itu kan akan mendapat pelayanan yang baik kan, Mas ya. Buatlah itu untuk dia. Supaya bukannya saja pelayanan yang baik, tapi memberikan pelayanan sesuai dengan harapan dia, Mas. Itu dia, Mas. Kalau sampai kita memberikan pelayanan itu sesuai atau melebihi harapan dia, mutu-mutu marketing akan terjadi, Mas. Betul sekali. Itu paling bahaya itu kalau udah begitu. Jangankan bagusnya, jeleknya aja pasti nyampe gitu ke customer. Ya, Mas, dalam excellent service penilaian itu kalau penilaian ya, Mas ya begini. Satu pasien itu kalau dia merasa baik, Mas, terhadap pelayanan kita, dia tuh hanya sampaikan ke 3 orang, Mas. Wih, di rumah sakit A ini pelayanannya jempol. Wih, di rumah sakit yang itu juga yang dia datang rumah sakit yang kedua, dia akan bilang orang kedua bersama. Wih, rumah sakit itu dia akan bilang hanya ke 3 orang, Mas, tentang kebagusan dan kehebatan pelayanan dia itu hanya 3 orang, Mas. Ini studi loh, Mas, studi penelitian. Tapi pada saat kita melakukan yang tidak baik untuk dia dan dia kecewa di sana, Mas. Mas mau tahu, semua grup yang ada di dia punya gadget sampai, Mas. Bisa bayangkan itu. Itu dia. Luar biasa kan, Mas? Dia punya grup betul, misalnya di gadget sekian grup di sana, sampai di sana, Mas. Dan satu grup kan bisa terbatas kan orangnya di sana. Jadi itu hati-hati sekali dengan pelayanan itu, Mas. Ya, jadi semua rumah sakit itu mesti mesti aware, mesti prepare terhadap new normally, terutama di bidang service excellence. Karena tidak akan pernah sama lagi kan? Ya. Antara sebelum adanya pandemi dan pada saat apalagi pasca, bukan itu? Iya, Mas. Udah sama lagi. Ya, kemarin dengan hari ini udah berbeda, Mas. Sudah sangat berbeda. Hai. Iya, udah berbeda. Sekarang ini sudah berbeda. Iya. Kemarin dan hari ini sudah berbeda, Mas, untuk industri rumah sakit. Buatlah pelayanan yang terbaik, buatlah pelayanan yang melebihi apa yang menjadi harapan pasien, dan itu bukan cuma terjadi untuk pasien saja, tapi terjadi untuk individu masyarakat rumah sakit itu sendiri, atau saya mau bilang untuk karyawan di rumah sakit itu. Karena apa? Sekarang ini juga akan menjadi ajang untuk pemilihan loh, Mas. Tapi pemilihan apa? Bukan pemilihan yang terbaik, Mas. Karena yang terbaik aja akan bertahan loh, Mas, di industri rumah sakit ini, untuk masyarakat rumah sakit. Karena apa? Pasien nggak ada sekarang ini. Lah kalau kita mau melakukan sesuatu terhadap pasien kita atau customer kita yang namanya pasien itu tidak baik, dan dia tidak mau melakukan sesuai standar operasional yang ada di sana, dia akan disingkirkan sama orang-orang rumah sakit, orang-orang industri. Dia akan disingkirkan sama industri itu juga. Ya, logikanya kan pasti pas. Tidak ada pemasukan, tapi pembiayaan harus tetap. Ilmu ekonomi itu akan muncul di situ. Bahwa ada pengurangan. Itu akan terjadi, Mas, di new normal ini. Makanya kita harus disiapkan. Sore hari ini kita bicara itu adalah untuk menyiapkan diri kita sendiri, Mas, untuk mengerti dan mau masuk ke dalam industri ini. Karena suka nggak tidak suka,
Anda yang tidak kompetennya tinggi, Anda yang tidak bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang customer yang namanya pasien itu, dan Anda tidak bisa memberikan pelayanan melebihi kebutuhan dia atau harapan dia, Anda akan tersingkir di rumah sakit itu dan terpilih sebagai karyawan-karyawan terbaik. Dan sekarang itu terjadi. Saya baru dapat kabar dari beberapa rumah sakit hampir di seluruh Indonesia. Bulan depan itu akan dimulai dengan pengurangan gaji sampai sekian %. Nah, kita nggak tahu kalau keadaan ini akan terjadi terus. Mulai dengan itu pengurangan gaji. Tapi pada saat nanti pengusahanya tidak mempunyai kapital yang cukup untuk cash flow-nya, dia akan mengurangi orang jadinya. Nah, sekarang kita siap untuk itu nggak? Saran Bahaya dong, saya, ya coach, bahaya dong kalau misalkan usaha sudah cash flow-nya surut, defisit, kemudian sampai mengurangi tenaganya, artinya kan kapasitas pelayanan jadi menurun. ya, tapi kan Mas, saya kan bilang tadi bahwa kehidupan rumah sakit itu tidak akan pernah bertahan tanpa pasien, Mas. Menjadi persoalan sekarang kan sudah tidak ada tanpa pasien, tidak ada ya pasien di rumah sakit, berarti pelayanan tidak ada, ya. Lalu pengusaha mempunyai punya kapital yang menurun, kan hukum ekonomi akan muncul di situ. Iya, dan itu hal-hal yang ya kita mesti betul-betul mesti terima itu. Kita harus terima itu. Ya karena apa? Ya memang nggak bisa untuk berbayar, sehingga pelayanan itu yang harus ditingkatkan supaya kita tetap eksis di era yang seperti ini, Mas. Nah, tinggal sapa dan siapa yang mau ikut atau enggak, kan gitu kan, Mas? Tuh, bagi yang ikut berarti dia bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, menciptakan sistem pelayanan baru. Bagi yang tidak sanggup, maka siap-siap dia akan ditinggalkan pasien, gitu ya. Iya, itu normal sekali, Nah, kemudian kembali lagi, Mas, tadi saya cek sangat bagus, Mas, beradaptasi. Suka nggak tidak suka, kita harus beradaptasi dengan situasi sekarang ini, Mas. Iya, Mas, kita harus, kan tadi saya bilang, terima dan izinkan diri kita untuk beradaptasi. Terima dan izinkan diri kita saat ini untuk tidak seproduktivitas kemarin. Kalau tidak seproduktivitas itu, berarti pemasukan kita tidak produktif, kan, Mas? Tidak ada produksi, kan? Betul. Ada penurunan income. Semua, Mas, semua lini, Mas, pasti penurunan. Bisnis apa yang nggak menurun? Ya cuman lah, kita cerita sekarang di industri rumah sakit, bagaimana kita melayani baik, setidaknya kalaupun turun, tapi tidak mengganggu income kita. Oh, gitu. Sekalipun menurun, tapi nggak mengganggu ke bisnisnya. Iya, ke bisnis kita. Saya suka kemarin pembicara kita, jangan rubah core bisnisnya. Iya kan, jangan rubah produknya, tapi rubah core bisnisnya, kan seperti itu. Nah, iya betul. Nah, artinya kalau rumah sakit kalau dirubah core bisnisnya jadi apa ya? Pivot kan susah, rumah sakit jadi pivot. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Pivot apa? Nggak bisa. Sekarang bagaimana rumah sakit mulai berpikir bagaimana mempertahankan existing pasien yang sudah menjadi customer database dia selama ini. Itu aja dulu, Mas. Lakukan yang terbaik dengan produk yang ada di sana. Nah, di rumah sakit saya selalu bilang produk itu adalah dokter, Mas. Bukan alat-alat canggih itu. Bukan alat-alat canggih itu. Jadi produk di rumah sakit itu bukan alat-alat canggih, tapi bukan alatnya, tapi dokter dan pelayanannya. Dokter dan pelayanannya. Oke. Iya. Itu, Mas. Untuk apa kita punya alat canggih tapi canggih menggunakan itu? Ya, kembali lagi kan saya bilang tadi the man behind the gun, ya. Itu, Mas.
Oke, di saya ada nih Jadi di Bumiayu ada salah satu rumah sakit swasta milik ormas, sebut aja Muhammadiyah. Ada salah satu rumah sakit Muhammadiyah yang pelayanannya itu begini. Jadi tadi kan karena nunggu setelah diperiksa nebus obat di apotek rumah sakit karena lama, jadi ada layanan antar obat. Nah, jadi si pasien itu nggak usah nunggu lama-lama di rumah sakit buat ngambil obat, tinggal sebut alamatnya di mana dan itu free. Apakah ini salah satu bentuk bentuk ini ya, bentuk service ya, excellent yang dimaksud? itulah service excellence, Mas. Itulah service excellence, Mas. Nah, Bumi Ayu, maksudnya kan tadi Mas sebut Bumi Ayu. Bumi Ayu itu kan satu kota kecil yang kita keluar dari Brebes kan ketemu Bumi Ayu tuh. Saja melakukan betul. itu. Iya kan? Oh gitu ya. Itu saja, nah itu saja melakukan hal itu, Mas. Maaf Mas, saya ambil charger dulu. Nah, Bumi Ayu di kabupaten di satu kota kecil yang begitu kita tembus dari Brebes itu kan Bumi Ayu melakukan itu, Betul. apalagi di rumah sakit besar. Nah, memang sekarang Mas, beberapa perusahaan individu ya yang sudah mendedicate seperti itu. Mereka mendedicate produknya atau pelayanannya itu. Saya nggak usah sebut merek di sini, tapi untuk kota-kota besar hal itu sudah banyak dilakukan oleh sindikat perusahaan yang menghandle itu ada. Jadi kita nggak perlu lagi ya tunggu antri resep itu. Kita begitu selesai keluar dari ruang dokter, kita serahkan resep kita bayar di kasir tentang berapa resep itu, kemudian kita kasih resep itu ke mereka dan mereka yang menghandle itu. Jadi ada juga orang ketiga yang sudah menghandle itu, atau orang kedua atau orang ketiga itu sudah menghandle itu. Ya, nah kalau rumah sakit kecil saja bisa melakukan itu, top. Iya, di Bumiayu itu ada rumah sakit yang melakukan itu. Jadi si pasien itu nggak usah lagi ngantri panjang-panjang gitu kan di apotek, langsung aja kasih resepnya karena sudah selesai di administrasi, kasih, tunggu di rumah diantrin free. Bisa begitu Iya. buat rumah sakit. Itu kembali lagi. Nah, inovasi begitu atau kreativitas begitu yang sekarang ini dibutuhkan, Mas. Kita sudah nggak bisa aktif aja, Mas. Sudah nggak bisa aktif. Udah nggak laku yang namanya aktif itu. Harus kreatif dan inovasi, Mas. Wah, itu kalau kita cerita di bisnis rumah sakit, banyak sekali yang bisa kita buat dalam keadaan seperti ini. Terang aja, banyak yang bisa. Rumah sakit nggak perlu tutup, nggak perlu turun pasien, kita bisa lakukan itu. Ada itu. Pasien takut, rumah sakitnya tutup, wah repot kan. Iya. Saya punya teman di Jakarta, Mas. Saya punya teman di Jakarta itu, dia salah satu manajer HR di rumah sakit Islam Muhammadiyah juga di Jakarta. Dia gitu melakukan inovasi pelayanan. Kalau misalkan inovasi pelayanan itu orang pemeriksaan itu mesti datang ke rumah sakit, ini dia buka layanan pemeriksaan di rumah. Jadi mobile dokter gitu. Dari rumah sakit, kalau ada pasien yang butuh dokter, kemudian kontak rumah sakit, langsung si dokter ini mobile, timnya langsung set ke rumahnya. Nah, ini juga salah satu bentuk kali ya dari service excellence di masa pandemi kayak begini. Iya, jadi Mas, sebenarnya itu sudah bagian dari service yang menyangkut dengan bisnis rumah sakit, Mas. Oh, itu pembahasannya dalam lagi. Nah, saya sangat tahu sekali grupnya Muhammadiyah dengan PKU Muhammadiyah itu ya. Itu banyak sekali dan mereka eksis di sana. Nah, senangnya di rumah sakit ini, karena tadi Mas sudah sebut merek, kita harus bilang ya di rumah sakit ini, mereka punya think tank untuk berpikir bisnis itu sudah kelihatan di sana. Sehingga inovasi-inovasi ini mereka lakukan. Pernah dalam pembicaraan ada beberapa kali dengan pelaku bisnis di rumah sakit tersebut juga. Bertanya gimana kita mesti lakukan mengatasi masalah ini. Saya bilang
pertajam aja apa yang kalian sudah lakukan. Salah satunya yang tadi itu, Mas. Jadi kita harus jemput bola. Sudah nggak ada lagi kita tunggu. Nah, rumah sakit itu kan selalu berpikir gini, kalau gedungnya mewah, alatnya canggih, orang pasti datang. Kalah, Mas. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya. Di new normally out, udah nggak ada. Out begitu ya. Sudah nggak ada. Iya. Sorry, saya mau bilang, sudah nggak ada itu. Orang yang ada takut sekarang, malah datang ke rumah sakit. Iya. Yang sekarang ada adalah buatlah pelayanan sesuai eranya sekarang ini. Kan sekarang kita kan lihat pelayanannya. Iya. Buatlah sesuai itu supaya orang nggak gamang datang ke tempat kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, jemput bola kayak tadi. Jemput bola. Nah, sekarang ini Mas, eranya dokter dan perawat itu sudah harus lebih diutamakan di rumah sakit. Seperti itu, Mas. Nah, saya mau bilang kadang-kadang kita terpukul atau terdampak di rumah sakit itu ada kepentingan medis sama kepentingan manajemen. Ini dua kubu yang berbeda dalam satu rumah sakit ini. Yang manajemen lebih memikirkan tentang produk di rumah sakit, sementara yang bagian medis ini lebih berpikir ke pelayanannya. Seperti itu. Nah, ini kita mesti satukan misi dulu supaya dapat service excellence-nya itu di situ. Visinya kita dia kadang-kadang stakeholder sama dokter tuh berantem itu. Stakeholder berantem di dalam, tapi tetap satu gitu ya. Tetap satu, tapi kan dalam keadaan seperti kan saya bilang itu kemarin sudah, kita nggak usah bahas itu, Mas. Sekarang ini mesti kita bersatu untuk itu. Supaya apa, kita menangkan persaingan bisnis itu. Sekarang udah bisnis modern, Mas, sebentar. Rumah sakit sekarang udah rumah sakit modern, tapi pelaku bisnisnya masih orang-orang lama, Mas. Ini persoalannya di situ. Ya, kalau anak-anak milenial sekarang bilang, industri sekarang pelaku sekarang diisi dengan milenial, yang kaum milenial di industri-industri itu, tapi pelakunya masih kolonial gitu loh, Mas. Mindsetnya masih lama, masih aku hebat, nggak bisa, sudah nggak bisa lagi. Di kenormalan baru udah nggak bisa, udah nggak bisa. Mesti ini ya, jadi mesti dilakukan hal-hal yang memang adaptif terhadap new normali era ini ya, termasuk ya. Tadi kemarin kan saya ngobrol satu adaptif, ya. Yang satu adaptif. Kemudian yang kedua kita mesti kreatif. Kemudian kita inovatif supaya kita produktif, Mas. Itu dia. Itu yang mesti dijaga ya. Iya. Ada adaptif dengan perubahan ini, kreatif memikirkan hal-hal baru, dan kalau kita sudah mulai kreatif pasti inovasi, Mas. Itu pasti itu. Dan kalau kita sudah inovasi pasti kita produktif, Mas. Ini empat ini kemana-mana sama di bisnis apapun. Sekarang kita sudah ada di era itu. Kita sudah ada di era normal ini, ya, normal baru, kenormalan baru. Ini harus kita lakukan, suka atau tidak suka. Nah, kadang orang berpikir, oh, aku lebih tahu dari kamu tahu apa? Udah zaman kemarin, Bos. Ya. Iya. Saya pernah dihadapkan dengan beberapa pemilik rumah sakit, kamu tahu apa tentang rumah sakit? Aku yang menghandle ini dari masih kecil. Ya, betul. Tapi mindsetmu yang nggak kebuka. Bahwa sekarang sudah berubah. Zaman udah berubah. Kembali lagi ke mindset. Udah berubah, Mas. Udah berubah, Mas. Dari sini aja kita sudah bisa lakukan apa saja, Mas. Oh iya, betul. Dari sini, Mas. Ya, betul. Nah, ya kan, sementara kalau secara tidak sadarnya itu ya pelaku bisnisnya ya masih mesin tik, Mas. Ya, masih analog gitu ya, belum digital. Atau komputer masih DOS. Komputer masih DOS, Mas. Iya, DOS. Lah aku orang DOS, Mas. Aku orang DOS. Karena dulu kursus komputer tuh DOS. Tapi kan nggak bisa kita ya, udah baru. Kita mesti tahu ini, Mas. Betul. Sekarang memang udah zamannya begitu, maka transformasi layanan itu mesti mengikuti zamannya.
Kira-kira Mas, ini jam 5, saya mau bilang saja. Kita oh, iya. harus membuat Kerasa ini. transformasi baru. Iya, Ah, kita harus membuat new era baru, Mas. Ya, Mas. Lalu kita harus betul-betul kreatif, inovasi, Mas, untuk melakukan itu, Mas. Kemudian kita oke. rubah paradigma kita. Kita rubah paradigma kita. Dan pada akhirnya kita akan dapat hasil itu. Yang penting 4 yang tadi itu, Mas. Satu, Oke. adaptasi dengan Adaptasi. keadaan. Yang kedua, kalau kita sudah adaptasi, pasti kita kreatif, Mas, Oke. untuk memikirkan hal-hal baru. Kalau kita sudah kreatif untuk memikirkan hal-hal baru, inovasi kita akan di mana saja, di semua lini. Di rumah sakit itu ada 15 pokja, Mas. Ada 15 pokok kerja. Kita akan membuat inovasi-inovasi sesuai keinginan atau sesuai aturan yang ada di 15 pokja itu. Oke. Dan yang ketiga, kita akan produktivitas. Yang keempat, produktivitas akan muncul di situ, Mas. Gak perlu takut. Bisnis rumah sakit nggak perlu takut, apalagi kalau mau jalankan ini. How to do-nya kita punya sesi baru lagi nanti. Siap, siap. Kalau di sini kepanjangan, banyak orang yang nggak ngerti kalau bahas how to do-nya. Mungkin teman-teman nanti kalau mau lebih panjang lagi how to do-nya itu memang ada sesi khusus. Kalau ini kan sekedar mengenal apa yang mesti dilakukan atau apa yang ya pemantik apa yang mesti dilakukan ke depan di new normally era gitu kan. Terutama bagi service excellent hospital. Menarik sekali ya, apalagi saya gitu. Saya ini bukan jarang lagi, memang nggak pernah masuk ke industri rumah sakit. Tapi kalau kolega-kolega dari tenaga kesehatan sih banyak juga nakes-nakes, dokter, apa perawat, apa bidan. Tapi kan itu individual. Tapi kalau skalanya tadi institusi kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, ini memang perlu ada 4 hal tadi. Ketika 4 hal tadi dijalankan, maka sesungguhnya rumah sakit tidak perlu takut gulung tikar atau rumah sakit tidak perlu takut kehilangan bisnisnya gitu kan. Kalau misalkan dari perspektif owner bisnisnya, dari perspektif pasiennya, dari perspektif konsumennya, maka dengan adanya new normally service excellence yang begitu kreatif, maka sesungguhnya pasien atau customer pengguna jasa kesehatan rumah sakit tidak perlu takut lagi untuk menggunakan jasa rumah sakit gitu. Pelayanan-pelayanan yang inovatif tadi itu bisa sangat kita manfaatkan gitu kan. Mulai dari pendaftaran, mulai dari pemeriksaan, mulai dari pengantaran obat, banyak lagi lah. Oke, Coach Doni, saya minta closing statement untuk ngabuburit jilid 8 kita tentang tema yang sedang kita bahas ini. Silakan, Coach. Closing statement saya adalah di era kenormalan baru ini, kita sudah harus berpikir, atau masyarakat rumah sakit itu sudah harus berpikir sebagaimana pasien berpikir pada saat pasien menentukan rumah sakit dia untuk dia datang berobat di sana. Kemudian yang kedua, terkadang pasien itu bila dia tidak terima pelayanan yang baik, dia simpan di dalam hatinya. Tapi ingat, pada saat dia dia simpan di dalam hatinya itu, dia akan menceritakan itu ke orang lain dan dia akan tinggalkan rumah sakit itu. Jarang sekali mereka menyampaikan unek-uneknya itu. Ada, tapi sedikit sekali. Yang ada mereka tinggalkan, pergi ke tempat lain. Dan yang ketiga adalah kita mesti melihat bahwa pasien itu adalah bos kita. Sudah nggak bisa seperti dulu lagi, bahwa kita harus melayani dia sebagai majikan kita. Orang ada yang bilang ke saya, lalu pemiliknya itu siapa? Itu leader kita. Itu leader kita, pemimpin kita, untuk memberikan hal-hal atau SOP sesuai dengan standar yang berlaku di rumah sakit. Tapi apapun itu, pasienlah utamanya. Yang keempat, terkadang rumah sakit terpaku dengan
survei atau ujian akreditasi. Dan dia hanya lulus di akreditasi, tapi dia tidak lulus di pelayanan pasien. Padahal apa? Surveyor yang hebat untuk rumah sakit itu bukan surveyor dari Kars, tapi surveyor yang namanya pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Doni atas pemaparannya yang begitu luar biasa ya, sampai membuat saya, oh iya ya, saya aja begitu gitu, membuat saya terinspirasi gitu, terinspirasi, dan mudah-mudahan apa yang saya rasakan, inspirasi yang saya rasakan, yang saya dapatkan dari Coach Doni ini juga dapat menginspirasi semua yang menyaksikan video ini. Video ini bisa disaksikan nanti relaynya di beranda Facebook saya maupun Coach Doni. Itu bisa, silakan teman-teman bisa putar ulang video ini supaya bisa dapat gambaran itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Coach Doni atas sharingnya di waktu yang sangat terbatas ini, 1 jam. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik salah kata, sikap, ataupun ya hubungan daring seperti ini. Saya ucapkan terima kasih Coach Doni. Terima kasih Mas. Selamat sore, selamat berbuka puasa, dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Ngabuburit jilid 8 ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.